Sip. Ieu meureun anu pertama, ieu paham teh sih maksud urang arek ngajian analisis SWOT kieu naon kitu mimitina? Meh naon? Strength. Nah, Analisa SWOT ya analisa tentang keseluruhan, tentang lingkungan, sumber daya, kekuatan, kelemahan, peluang. ya. Nah, di dalam masjid-masjid ieu teh anu kamari teh ku saha unggul sih? Urang mah kur hiji asana teh Babu Salam unggul. Sania Ya, CTS Abdurrahman dulu 4 aya 4 masjidnya. mun teu salah 4 sih Nya urang 4. manehna CTS hiji deui saha juga Masjid Juhal Baitul Salam Arca Manik Johalnya Juhal Hal Halhul Johal molor teh mah molor parah anjing. Abdurrahman Gede Bage si Sanianya aya si TS-na teh. aya Arya TS Mitnahul Hidayah saha euy? Cihapit anjing. teuing teh nyaho Cihapit mah berarti Cihapit itu udah mana tuh itu apa Nah, ieu si Johal eueuh sih. Nah, urang tinggali Babu Salam heula we nya. Lah nama apa Babu Salam sih ya Allah lagi sibuk dipanggil Allahu Akbar. so sibuk. Lah emang iya gak punya laptop, cuma ada HP juga kentang lagi, kebelahan tuh tompel segede bage. Aduh. Siap. ya udah ya jangan terlalu jujur lah Gimana lah bantuin ke paper juga belum beres lagi. Lah itu tablet aing buat apa atuh? Atau udah susah kagok edan anjay. Jangan lu. Ya udah itu yang Cihapit ya lanjut. Cihapit itu dia deket Jalan Ahmad Yani depan Polres. Kalau kalian tahu IBCC Mall, nah itu di seberangnya ya Masjid Jauh. Cihapit itu. jauh Oke, meureun ku Biar jelaskeun nya tentang ya. dua masjid terakhir rekomendasi ente nya. Ya, terus satu lagi yang di Aca Manik ya. Itu tuh tepat di belakang komplek orang, komplek Gereja Caraka. Kan kalau Pak Arif sebelahnya ada masjid kecil tuh, biarpun kecil tapi estetik ya di komplek Green Caraka. Nah, di belakang komplek Gereja Caraka, masjid apa tadi ya orang listnya? Baitur Rahman. Oke. Ya, pokoknya. Nah, itu masjidnya baru beres dibangun ya. Jadi itu benar-benar masih fresh. Bentuknya sih kayak rumah surau gitu ya. Terus dan tempatnya pun lapang karena masih tanah kosong. Jadi masih potensi besar banget kalau kita jayain di sana ya. Apalagi banyak manusia-manusia di situ juga yang ya kalau ada bansos, siapa sih yang nggak mau bansos? Pasti mereka tertarik banget gitu. Oke. Karena pemukiman situ juga banyak gitu. Oke. Kalau berarti kita dijelaskan di urutan orang urutkan heula nya ti Babu Salam heuh. Mangga. Oke. Nah, Babu Salam. Pul, nasi suatu nu kahiji naon asina pul, strength. Ya, naon kekuatan dirinya. Sebenarnya ya target orang naon dirinya. Yo, pandangan ente meureun nya euy, pan arapa Babu Salam meureun Juhal. Ojan Isan meureun. Eta tah kumaha Babu Salam? Kekuatanna
katanya di sana ada santri-santrian juga ya. Nah, coba jelasin, Gi. Santri-santrian. Iya, waktu itu kan ada tuh kayak bukan anak santri lah, pokoknya salah satu orang penghuni masjid juga lah gitu. Entah dia marbot atau bukan. Tapi bukan anak yang istimewa itu, bukan. Ada lagi. Oh ya, yang tempat yang diam di situ tuh cuman marbot doang, Cok. Yang ingin atau ngikut Oh, di situ. ya, soalnya pernah sewaktu-waktu orang datang ke sana ada orang kayak pakai imamah gitu, sorban-sorbanan gitu. Orang kirain ada santri di situ. Sepuh kan? Tapi nggak tahu juga lah. Ya, coba ente jelasin terakhir kali situasi di sana, Gi, manajemennya. Nah, mungkin di situ gila, ini ada yang keluar ya, siapa? Ini menghilang yang panggilan siapa sih? Ojan ya? Panggilan kita. Ojan ya? Oke, gue. Rini atau nggak Evi? Oh, baiklah. Tapi Nah, Amar ini. hah? Tapi Amar ini. Oh, baik. Kompak satu bungkus. Hese sinyal, Cok, didinya. Kelewara. Heeh. Iya, Cok. Di Masjid Babu Salam itu sebenarnya tempatnya enaknya, strategis, aya taman, aya di tengah-tengah komplek oge henteu pinuh dengan riuh, nanti riuhna berisikna jalan gitu nya. Terus masjidnya teh sakitu mah lega meureun nya, aya 2 tingkat oge, tapi teu lega teuing oge gitu. Enakeun lah jang mun misalna urang ngajin kegiatan di dinya gitu. Terus budayana di dinya yang ana lihat sebenarnya masjidnya itu kurang aktif. Kenapa orang ngomong kurang aktif? Karena pas orang pernah lihat 3 hari di sana teh kurang ini nggak ada pengajian mungkin ya. Tapi selalu ada kajian mah, tapi subuh-subuh doang berbentuk kultum nyaeta oge sapalana ku ieu teh duka dijadwal ataupun cuman ketua DKM-nya hungkul gitu. Nah, di situ untuk DKM-nya teh lupa lagi namanya teh Pak siapa gitu. Tim Pak Imam, tim Pak Saha. Nah, mungkin namun misalnya kita lihat dari analisis SWOT-nya, kekuatannya teh di situ teh tempatnya strategis yang pertama. Karena nggak jauh dari kampus, sepakat deh. Nggak terlalu jauh. Nggak terlalu jauh dari kampus. Ya, Ya, terus apa lagi? Ya udah sih, oke-oke aja. Kalau bari nulis ya teh, terus si tempatna teh masih kena strategisnya. Teu jauh ka mana-mana oge gitu ti tempat pembelanjaan ataupun hal-hal yang lainnya. Terus di situ kekuatannya pun kita nggak deket, maksudnya kita punya link, punya link, maaf, yang bisa kita langsung ini gitu ngomong ke orangnya biar bisa kita masuk. Terus cek kalian aya deui teu nanti kekuatanna dirinya gitu. Deket, terus udah pernah ke sana. Dekat sama pondok si Yusuf ya? Ya. Dekat pondok masih Ucup sih. Udah sih itu aja. Bisa tuh di mungkin Sama karena pertengahan masyarakat. Di tengah masyarakat gitunya kekuatan oge-nya. Itu sih sebenarnya mah tadi di tukang sih, di tengah-tengah oke, tapi ya kasusnya di tengah-tengah. Berarti dekat dengan kelompok masyarakat tuh sih. Nah, dekat dengan masyarakat tuh lah gitu.
Hmm. Di tengah masyarakat. Oke, aya deui teu? Mun kita lihat Apa aja tadi namanya? Namanya. Di strength udah ada apa aja? ada ini hal, ada nanti tempat yang strategis, tempat nanti strategis itu dekat dari pembelanjaan, terus dekat dari kampus juga, dekat dari kalangan mahasiswa, kosan kan banyak gitu. Bisa jadi target. Terus dekat dengan nanti yang keduanya eh coba kita teh punya link hal buat kita masuk ke masjidnya kan ada orang punya nomor DKM sama ada beberapa yang udah kenal sama orang gitu. Terus yang ketiganya deket nanti deket masyarakat gitu. Di tengah masyarakat kan deket komplek juga di sana emang kompleks sih maksudnya teh di tengah-tengah pemukiman lah. Jadi enak bisa ngambil jamaahnya pun nanti kalau ketika kita mempunyai pengajian-pengajian besar gitu. Aman. Hmm. As wae nate naon sih? Woman lain. Oh, pola pikir. Boleh naon itu? Weakness. Weakness. Kelemahan. Apa tuh, Pul? Kelemahannya apa? Nah, Nah, seperti kalian lihat mungkin kelemahannya naon misalnya di Babu Salam. Kamar itu iya urang teh masjidnya ngobrol. bobrok. Apa? Masjidnya bobrok. Masjidnya bobrok. Wah, emang bobroknya? Jembatan lila. Ojen. Eta sih euy. Tapi eta rata-rata dirinya naon Gi? Ideologina NU mama dia. Ideologi anjing. Anjing ideologi ya. Ya tadi ideologi lah itu NU mama dia teh NU mama dia Persis. Wahabi. Iya, ideologi. Nah, ketika orang ngendong didinya teh urang teh enggak nemuin ciri khasnya bahwasannya ieu etana condongna lebih ke mana. Tapi yang pernah orang lihat teh lebih ke modern kayak lebih ke Muhammadiyahan dina bab ieu nama salat beribadahan nama gitu. Tapi nggak tahu nanti nggak tahu memistikan soalnya eta mah umum tidak menjadikan ke sesuatu nih. Nah, Tapi eta weakness. kekurangan. Nah kok kekurangan sih? Ya kan itu bisa jadi kekurangan karena orang nggak tahu kan. Nah, Orang tahu. berarti weakness-nya kita nggak tahu kebudayaan yang ada di sana gitunya. Sama kurang lila, orang model mana ini. Heeh. Jika nama mana terasa subuhnya pas karena haritannya. Sia anjing tara salat subuh. Aing hudang tahajud. Kan Tah, biasa nama tina salat subuh mana gitu. asal nama saya inget orang teh henteu kunut. Oh, berarti geus Muhammadiyah. Mungkin kadang eta mah. Teuing tah. Soalna ieu oge si ustad urang anu ngarekomendasikeun urang ka dinya teh orang salaf. Oh, bawa Wahabi. Henteu anjing Wahabi teu kitu. Sia. Anjing Syiah. Cok, asli eta mah masjid rada-rada tah. Urang ge ningali, nah ieu mah aya lah gitu, aya nu beda lah gitu. Heeh. Ini masjid kok agak lain gitu, lebih bukan ada isinya, maksudnya kayak menganut Persis atau enggak apalah gitu. Babu Salam aya unsur ieu gitu, yang unsur mencurigakan. Eueuh, 7H eta maksudna naon? unsur Persis anjing. Roman-romannya gitu, suasana masjidnya agak lain gitu menurut orang mah. Bener sih Kali emang. berarti persis agak lain gitu. Enggak. Udahlah pokoknya sesuai yang diwawancarai Anggi lah yang sudah pengalaman di sana. Gimana met? Apa mana lagi? Nyata apa coba soalnya eta konsepana KJ nya namun misalnya Persis pasti aya benderana anjing Muhammadiyah pasti aya benderana. Iya eueuh. Tugas Berarti- orang masih kayak mandi kudu analisa, kudu observasi juga. Nah berarti Kayak bendera Ya. kucing tuh.
Bener-bener pingin kenapa Persib Gi? Ya udah berarti karena Anggi ngomongnya kayak gitu, berarti karena kita ketidaktahuan tentang masjid itu, berarti saking manajemen masjidnya itu nggak bagus, makanya kita jadi nggak tahu itu masjid ideologinya apaan. Nah, betul. Eta oge salah satu kekurangan munten. Jadi apa orang kamari ngobrol jeung si Ucup oge eta mah geus aya nu nguasai cenah. Ya emang urang lihat teh Mengerikan. non teh yang orang lihat teh imamnya selalu ku Pak DKM, ketua DKM. Terus subuh pun sama ketua DKM. Jadi semua asal ketua DKM teh paling nampil gitu nih. Berarti itu masjid sebuah memang lahan yang tepat buat kita berdayakan, tapi tantangannya luar biasa. Bagus. Mantap sih. Tapi kia mungkin analisis SWOT ieu tidak bisa jadi acuan pertama eta oge orang kudu survei oge gitu coy. Lebih memastikanna gitu. Kudu lihat, kudu jamaah di dinya gitu. Paham teu? Paham. Tah, Jadi pengurus kurang- masjidnya sekalian. terus anu ku urang kapanggih deui hiji deui kekurangan teh masjidna rada kotor euy. Kebersihan. Heeh. Tuh kan bobrok kata orang juga. Kebersihannya kurang. Oke. Terus saya deui teh anu temukeun euy di dinya cek ente. Cek kalian lah. Jan. Hal Kelemahanna geus sih aman. aman sakitu. Sakitu heula we nya ke tambahanna mun urang pas survei nya. Oke. Nah, soalnya orang Itu saking banyak kekurangannya. kerja sekali jadi kurang apa. Heeh sih. Emang benar. Urang tidak bisa ngetakeun oge nya. Terus opportunity Nah itu tadi opportunity tadi kan karena kita tidak tahu jadi peluangna berarti kita bisa seperti yang dikatakan juga. Oh, Gatot Roam. Kumaha? Dan tadi kamu betul Bang. Seperti yang dikatakan juga tadi. Kumaha? Gimana tadi ya? Pola pikir. Masjid Babu Salam merupakan masjid yang sangat bagus dan sangat strategis untuk kita berdayakan. Namun, dengan segala kekurangannya itu menjadi hal yang sangat bertentangan lagi. Menjadi hal tantangan yang sangat besar untuk kita memberdayakan masjid tersebut untuk program kita saat ini. Mungkin jadi salah satu Berarti sangat bisa untuk kita berdayakan dengan cara kita ngerenya. DKM. Terus ya Cok, peluang tuh sih ketika masjid itu kotor kita bisa membuktikan bahwasannya kita cinta masjid itu kita bisa ngebersihin itu masjid gitu. Sampai masjid itu enak untuk dan nyaman. Bisa. Peluang untuk membersihkan masjid. Kerja bakti sih. Ada itu peluangna anu kaku kalian tingali.
Tah, Bener-bener. terus ieu Cok, deket Bener. naoge jeung fasilitas strategis jeung deket kampus, kita bisa mengajak orang-orang itu lebih banyak lagi gitu. Heeh. Berarti khususnya kena keunggulan dong. Oh, heeh, keunggulannya lain peluangnya euy. Geus bro tadi we heula. Bade. Sama aja sih kayaknya. Mau peluang, sebenarnya keunggulannya itu dekat kampus. Nah peluangnya, kalau misalkan dekat kampus, kita bisa ngambil volunteer gitu aja. Mhm. Bisa mengajak. Sip. Opportunity masih aya keneh teh nya peluangna. Geunah mah da kuduna survei heula euy. Nya kudu survei. Heeh. Iraha nya, isukan po orang survei po. Ayo. Yang paling Heeh. ente Ayo. kan biar yang teh itu. Yang kayak mau isuk lah, pada mangke berangkat itu. Heeh. Hiji deui teh tena teh naon sih? Nyeta sana masih lingkupan cakupannya mah eta strength, Ka weakness, analisis SWOT, sama opportunity. opportunity terus hijina teh tena teh. Tantangan. Itu apa? Ancaman lah gitu. Trigger. Treat ya, treat. Ancamanna naon ukulnya di dinya nya? Cuman Ya tadi ideologi. Ditolak, ancamannya DKM sih. ditolak Ideologi terus, DKM. nanti Ya itu Kultur. pasti ditolaknya DKM. kultur budaya. Maksudnya kultur yang ada di sana sebelumnya apa gitu yang gak bisa kita ganggu. Oh iya bisa banget tuh. Kultur Salah budaya satunya. yang bisa atau bisa Yang menjadi adat dan tidak bisa kita ganggu lah gitu, atau enggak mungkin kalau misalnya itu adat yang buruk ya kita cuma bisa mungkin berubahnya sedikit-sedikit dengan butuh waktu yang lama. Oke. Sip. Geus nya masih eta mah. Cek itu heula mungkin kayak selebihnya orang survei jeung diskusi deui. Ya. Teh, Masjid Gede Bage kumaha Masjid Gede Bage? Sania, Itu aja TS. Bage. Kayaknya lagi jadi Mamang Rossi dulu deh. Nyetir ya. Langsung Hal Masjid Dung Katilu hal naon hal? Non orang Anu tadi. panjang nu orang mah sok nu lain weh. Tuh deui anjing. Goreng. Yang geus satu kieu nya. Masjid Miftahul Hidayah Cihapit edeg. Cihapit teh jauh teh sih. Deket, Cok. Deket sebelum Gedung Sate, sebelum Pusdai. Jauh anjing. Deket Jauh anjay. sama kota. Deket dari rumah lu anjay. Oh iya. Dari Rumah Pak Aris juga deket. Dari Basnas juga deket itu. Dari kantor Basnas itu deket banget. Siap. Dari Ciamis jauh anjay. Dari Aceh so beki jauh gelo. Ngapain bawa Aceh? Itu si Oja mau buat Ciamis. Lanjut aja Pak. Mesti. Yaudah, ayo. Berarti Cihapit dicoret nih. Sok jelaskan lah. Jelaskeun lah we ha. Yaudah, S-nya. soalnya ini masjid tuh keren banget, Cok. Suka orang. Keren kumaha tah? Sok, sambil dilihat itu linknya. Buka ya adik-adik. Baik, sudah dilihat belum adik-adik? Sudah. Google Map. Ya. Baik. Masjid Miftahul Hidayah atau biasa dipanggil dengan Masjid Mangga
karena masjid tersebut bertepat di Jalan Mangga. Baik, masjid itu mempunyai sejarah besar di sana ya, karena sebelumnya masjid itu dimiliki oleh komplek pemukiman para Chinese, dan para Chinese tidak ingin diusik-usik tanah-tanahnya untuk dijadikan tanah wakaf masjid, maka diperjuangkan oleh rakyat-rakyat Islam di sana untuk memperjuangkan wakaf Masjid Miftahul Hidayah. Jadi masjid itu udah berdiri lama juga ya, lupa orang tanggal berapa, pokoknya udah lama aja, udah tua lah. Oke, masjid tersebut kekuatannya udah nggak pinter ngomongin SWOT masjid, tapi orang ceritain aja lah keunggulan atau kekurangan dari masjid itu. Baik, pertama masjid itu sangat strategis karena karena masjid itu bertepat di tengah-tengah kota Bandung, bertepatan dengan Basnas Kota Bandung, dekat dengan Stadion Persib Bandung ya, terus dekat juga dengan IBCC. Pokoknya banyak banget orang-orang yang udah tahu masjid itu, dekat Polres Bandung juga. Terus masjid itu juga luas, adem. Sekarang tuh kanopi atap terasnya sudah diperluas, dan di sana juga ada tempat ring basket ya, jadi semisal kalau ada yang mau main basket bisa dipakai itu lapangannya. Terus toilet, tempat wudhu bersih, cuman hanya saja termakan oleh umur aja. Contoh kayak keramik tuh udah ada yang pecah-pecah, terus pagar-pagar udah agak karatan dikit ya, namanya juga udah berumur tua gitu. Terus masjid itu juga biasa disinggah oleh para pencari nafkah uang keluarganya, kayak tukang ojek online, taksi online, atau kayak orang-orang yang mau bersinggah sebentar lah, kayak mau istirahat dulu sebentar, itu jadi rest area jadinya masjid, karena saking strategisnya masjid itu di tengah kota. Nah, masjid itu karena yang mengurusnya cuman beberapa biji orang ya, cuman 2 atau 3 orang gitu ya, masjid itu lama-kelamaan agak kotor, banyak debu-debu di sini, karena masjid itu juga sebenarnya semi open door ya, dia nggak benar-benar indoor gitu, jadi ventilasinya gede, jadi saking masjidnya ini semi outdoor, jadi masjidnya adem gitu. Nah, terus karena masjidnya agak berdebu ya, terus keramik-keramik juga ada yang udah agak pecah dikit, ya udah sih, layaknya seperti masjid tua tapi masih kokoh lah hingga saat ini lah gitu. Jadi masih ada arsitektur yang masih bertahan di sana, arsitektur zaman dulu. Terus DKM-nya alhamdulillah pernah dulu kenal di situ, karena keluarga juga sering datang ke masjid tersebut, jadi lama-kelamaan juga kenal sama DKM-nya. Terus keunggulan masjid ini tuh sering lah dipakai kajian-kajian gitu. Dulu waktu itu waktu SMP ya, ikutan remaja masjid di sekolah, terus ada program keliling masjid. Nah, salah satunya di situ tempat kajian organisasi masjid orang di SMP ya. Jadi biar nggak bosan masjid sekolah, masjid luar juga pakailah gitu, Pusdai, Miftahul Hidayah, Al-Atif. Oke, terus lanjut Masjid Miftahul Hidayah ini ya. Dan masjid itu dipakai apalagi kalau bulan Ramadan, itu rame banget tuh. Bukan rame banget, iya, maksudnya rame karena di situ ada yang nyumbang ya, atau pokoknya ada makanan liwetan gitulah kalau buka puasa gitu. Jadi buka puasa bersama, mirip-mirip metode masjid
di Arab lah itu masjid apa sih? Nabawi. Ah ya, Nabawi, Allah. Gitu. Udah sih, kelebihan dan kekurangannya itu aja. Kalau peluang itu peluangnya gede banget. Kalau ancaman nggak ada sih ancaman karena itu masjid sangat open banget ya. Jadi sangat diterima sekali kalau Ancaman itu maksudnya kelemahan atau gimana sih? apa? Ancaman itu berarti maksudnya kelemahan atau apa? Ancaman nggak ada sebenarnya. Ancaman Ada. cuma dari kitanya. Ancamannya Ancamannya dari jauh. kita sendiri. Hal. Iya kan? Ancamannya dari kita sendiri. Sama ini tadi kan Ente bilang banyak kajian ya di sana teh. Kajiannya tuh kajian para penduduk situ aja. Oh, tapi nggak sering Ibu-ibu banget meren ya. Iya. Jadi masjid ini sepi-sepi sepi gitulah. Karena ya itu tadi orang bilang karena kiri kanan banyak orang Chinese kan, jadi kurang aja gitu jamaah masjidnya. Jamaah masjid ketolong rame karena para musafir bersinggah datang ke masjid itu. Oke, sip. Ada lagi nggak? Udah bikinin analisis SWOT-nya. Ya, Kekurangannya itu masjidnya sedikit tua. bagus, cuman arsitekturnya aja udah tua, terus tempat wudhu udah pecah-pecah dikit, terus udah banyak kerak-kerak lah gitu. Lumutan sih enggak, cuman kerak-kerak aja, kerak air gitu. Ya. Kalau Terus pernah ada peluangnya masalah apa nggak aja di sana? cek Ente? Setelah Ente dulu pernah punya ikatan remaja masjidnya, peluangnya apa aja? Peluangnya kita bisa berdayakan masjid itulah. Kita bisa bikin kajian-kajian situ, kita bisa berdayakan masjid itu karena masjid itu juga sangat potensi banget gitu, dan pihak DKI-nya juga pastinya senang banget kalau kita bikin program pemberdayaan masjid. Suka banget pasti. Tapi kalau kalian mau survei silahkan, ayo sama orang, tapi beres inilah paper dulu. Tapi pernah ada masalah gak Hal? Masalah kalian sih, bukan masalah orang, jauh gitu. Ya maksudnya selama ente, pengalaman ente gitu, masalahnya apa? Bukan sekarang, tapi sebelumnya. Alhamdulillah sekarang masalah udah beres semua ya. Dulu banget itu. Bukan sekarang, tapi sebelumnya. Iya, sebelumnya udah beres masalahnya, jadi sekarang udah ada masalah aman. Ya? Nah, udah masalahnya gak ada apa? masalah. Enggak, itu masalahnya apa maksudnya itu? Ya masalahnya kan tadi warga di situ kan penduduknya mayoritas Chinese. Jadi dulu tuh tanah Cina. Nah, berarti itu jadi ancaman juga, bisa jadi ancaman. Tapi di kan sana sekarang itu banyak orang Chinese nggak ada masalah. Hal. Enggak, udah berkurang. Udah Tapi damai pokoknya sekarang. Penduduk Muslim sama Chinese-nya masih banyak mana Hal? Orang kaya sih tinggal di situ. Jadi tidak terlalu berpengaruhnya. Itu kan jadi tantangan juga berarti. Pokoknya kalau mau datang ke situ silahkan, DKM juga terbuka banget gitu. Kalau kalian tanya ancaman sekarang dan dulu itu udah lain cerita lah. Dulu masalahnya juga udah terselesaikan zaman dulu. Zaman sekarang udah aman. Iya, ya maksudnya itu kan untuk antisipasi Semuanya. juga gitu. Gini Kalau berarti masalahnya beda ya itu bagus berarti. Berarti gue nama jalan tengah. Kita survei dulu ke sana, kita lihat dulu kondisinya seperti apa. Terus kayak pasti bakal kapanggih deh analisis setelah mungkin nanti kalau ada wawancara dan hal-hal yang lainnya gitu. Halo, ada suara aku nggak sih? Ada, hore. Maaf ya, ini soalnya kehujanan dari Lembong. Iya, gak apa-apa, santai. Iya, Awas.
aku mau kasih tahu yang masjid yang dari aku teh Oke. Suaranya Gede gede banget. banget. Bentar. yang San. Ini Apa? lagi ngebahas yang Juhal dulu. Nanti abis ini kamu ya. Oh, tapi aku masih sama malam lagi. Aku mau ngajak lagi perjalanan tahu. Ayo, Alah, aku masih di mana coba? Masih di Telkom ini. sabar. Berarti ente ini udah berartinya. Atau kalau enggak mau dilanjut nggak? Iya, malam? Bentar. Iya Apa? sih, tes aja dulu. Oh, sok. Tes aja dulu, tes. Oh ya. Sok tes, boleh. Masjid Iya, apa sih? itu berarti Tuh. Masjid Masjid Abdurrahman Gede Bage. Sok. Kumaha tes? Nah, itu kalau dari strategi mas sebenarnya kalau masjidnya udah enak ya dari segi kebersihan juga aman. Cuma dia itu kalau program bagus itu loh kalau kita mau ikut kerjasama gitu karena dia tuh punya program tapi dia tuh nggak bisa ngembangin gitu loh jadi sepi masjidnya tuh paham nggak sih kayak penampakan masjid yang asli kirim ya mungkin 11-12 kayak gitu apalagi di sana tuh ada santrinya cuma 2 orang doang guys jadi mungkin bisa jadi itu tuh jadi ladang itu juga nantinya ke depannya gimana cuman kan kita juga nggak kalau aku sendiri sih ya mungkin kan kemarin Andi kan ngasih tahu yang Babu Salam sempat aku tuh ngeliat di Babu Salam tuh yang penyulutan gitu kayaknya lebih baik kita tuh menuju ke masjid yang benar-benar masjid kecil gitu jadi biar kerjasamanya tuh kayak lebih apa ya dari segi buat ngelainin kebersihan dan sebagainya buat kayak masjid-masjid yang sekiranya udah kayak agak gede atau gimana itu mah nanti buat collab selanjutnya atau gimana jadi benar kata Pak Arif katanya biar kita tuh fokus di satu masjid aja dulu misalnya nanti kalau yang kedepannya mah itu buat apa nah sampai akhirnya nanti tuh kita tuh kuat misalnya misalnya dari masjid Bagus Salam gitu kuat dari strategi dari segala macam dan sebagainya matang lah dari kita tuh nanti tuh kita bisa loh teman-teman kayak buat ngadain acara-acara buat nanti collab sama masjid apalagi terutama mungkin sama Al Jabar gitu soalnya memang kayak gitu jadi kita pikiran jadi kita tuh jadi remaja masjidnya lah gitu jadi tapi benar-benar ngelola ya aku bukan tim yang positif banget atas masjid pilihan aku ya cuman itu mah balik lagi lah tapi aku lebih setuju yang Bagus Salam cuman ya nggak tahu ya kalau dari itu udah ditanya apa belum tapi kalau misalnya yang tadi yang Duhal yang Asmani mungkin emang dari bapak juga mendukung ya balik lagi sebenarnya ini soal tadi itu ke bapaknya sih gitu bapak pengennya lebih setuju yang mana kita kelola yang 1 tahun yang bakalan berlanjut sampai nanti ke akhir gitu itu sih palingan teman-teman. Aku belum bisa nangkep, yang tentang tadi analisis SWOT itu nanti mungkin bisa didiskusiin lagi ya, San. Yang Masjid Abdurrahman, Gede Bage. Oh, kalau analisis SWOT-nya mungkin aku jelasin aja nanti ya, karena aku nggak bisa sih aku di jalan. Oke, berarti nanti nyusul yang analisis SWOT Babu Salam Abdurrahman mah. Oke. Tadi sih sebenarnya udah nangkep, tapi belum bisa menyimpulkan orang teh. Sok, lanjut ya Hal. Masjid Nu jadi Arca Manik kumaha teh? Ya rek aja. Bentar tadi singkat, yang Masjid TS gimana katanya? Oh, ini kayaknya belum bisa di ini yang TS. Aku belum ada kesimpulan soalnya belum kegambar buat analisis SWOT-nya. Tapi TS tadi ngerekomendasiin yang Babu Salam. Bertahap katanya. Bertahap dari Babu Salam dulu. Soalnya itu dari mungkin melihat dari segi peluang ancaman sih mungkin ancaman sama peluang itu dan mungkin lebih ke ancaman dan weakness kita belum dilihat 100% kesiapannya untuk terjun ke masjid yang besar itu mungkin yang anak tangkapnya tadi mah Ya
Oh, jadi Gede Bage itu masjid besar ya? Hmm. Oh, oke. Oke. Kal masjid yang terakhir yang ente engke Jan ente kan belum tahu namanya Jan, tapi dari pandangan ente meureun masjid anu ku ente direkomendasikeun kumaha Jan? Enak. Nya, kayak enggak sih Juhal. Ya, Kal, kumaha nu arca manik Kal? Yang di Acamanik itu mah masjidnya karena masih baru ya, baru fresh gitu. Jadi orang juga belum tahu banget. Orang cuman eh apa ya? Apa? Jadi pernah suatu waktu orang pergi ke belakang komplek ya, cuman lihat-lihat aja sih, pengen lihat suasana belakang komplek kayak gimana. Ya ternyata udah ada masjid yang baru gitu. Terus masjidnya itu mirip surau gitu, mirip masjid mana ya? Mirip-mirip masjid Nurul Iman yang di belakang kampus. Hanya saja kalau yang di Nurul Iman itu modern ya, tapi kalau yang di Masjid Al-Jamanik belakang komplek ini biasa aja, cuman satu lantai, nggak ada 2 lantai gitu. Cuman dia menangnya tanah lapang, luas, dan daerahnya itu kawasan milik Pemda juga, komplek Pemda. Jadi ntar bisa bisa lah sama Pak Arif gitu, ya nggak Pak? Mana Nggak ada kita. Oh. Berarti ulang tadi teh kekuatannya tanahnya luasnya. Iya, terus mestinya juga masih baru gitu. Masjid baru. Ya, pokoknya dekat rumah Pak Arif lah. Bisa kita lihat-lihat nanti saat berkunjung ke rumah Pak Arif. Coupling Pemda juga berarti. Iya, Kafling Pemda juga, tapi ya gitulah, pokoknya sama-sama Pemda lah. Oh, berarti DKM-nya siapa tuh gak? Enggak lah, kan orang cuma lihat-lihat doang, enggak sholat di sana. Oh iya. So, berarti Jadi analisa kekurangannya itu. orang can apal DKM gitu nya. Tapi masyarakatnya berarti masih di sekitar jualnya, apalah yang nanti jadi makmum. Ancamanna naon hal dinya hal? Ancamannya bisa jadi entar orang pemerintahan daerah yang buat pemberdayaan program masjid sana gitu. itu milik Pemda masjidnya. Ya karena dibangunnya di daerah Pemda, tanah Pemda. Kayak rumah Pak Arif kan tanah Pemda tuh. Oh. Jadi kalau rumah Pak Arif tuh sama masjid yang orang bahas ini seberang-seberangan, tapi sama-sama milik Pemda gitu. Eta berarti engke mun misalna urang ka Pak Arif survei deui nu eta mah nya. Emang. Ya oke belum bisa disimpulkan euy. Enggeus cukup rama Masjid Babu Salam heula. Main deket lah jeung arurang mahasiswa. Ya teh ya mahal pan matak dikieun teh mah jadi sebuah pertimbangan heula semua ning hal ditimbang-timbang heula. Ya. Oh ternyata misalnya bener bagus di Babu Salam nya urang presentasikeun ka Bapak masjidnya seperti ini kayak Bapak ngaokekeun ya urang langsung mulai masuk ke DKM gitu. Gitu, iya. Terus tapi jangan lupain masjid yang rekomendasi Pak Arif yang di Green Caraka. Tapi terserah sih kita. Iya terserah sih mau kita ikutan analisis masjid di Green Caraka atau kita tinggal nunggu laporan dari Pak Arif gitu. Nah kayaknya nunggu laporan Pak Arif yang itu mah deh soalnya ini di situ teh enak terawat juga masjidnya ya. Tapi ya urang teh nggak pernah lihat pengurusnya gitu. Ya. Iya. Juga nama eta mah emang dikelola ku komplek deh hal. Pastinya.
Oke. Nanti Eta berarti terakhir ya masjid ente Jan. Mungkin dari teman-teman yang lain ada rekomendasi masjid mungkin tuh Cindy masjid di Ciparai kumaha Cindy? Sebenarnya di sini mah pada aktif geningan etana naon teh? Irmana Anjir, Irma siap. gitu. Siap. Emang sih kemarin juga orang diskusi sama si Sopa, dia juga anak Irma di Ciparai. Oke. Sok Jan, kumaha Jan masjid ente Jan? Ngalangun teu nyaho ya. Pertama ada teu nyaho, terus peluang Kekuatan sebelum apa? apa teu nyaho tuh. Esna heula. Teu nyaho. Esna teu nyaho. Next, kekuatan. Kekuatan. Tidak terlalu jauh dari kampus deh sih. Eta mah kelemahan kocak. Kok jauhnya? Jauh dari kampus. Loba kalangan mahasiswa sih didinya. Iya kalangan mahasiswa ya. Deket UPI oge nya. Iya di pertengahan kampung. Di dalam gang. Dalam gang. Wah, kekurangan eta. Ente sih lebih ngeunaheun oge akrab jeung masyarakat anjing. Kelebihan itu menurut orang. Akrab Bentar, dengan masjid Ojan teh yang masjid mana? Jan, Nah. masjid mana? Masjid no mana? Pokoknya orang aya rekomendasi 2 masjid sih sebenarnya teh. Tapi dua-duana hampir sarua, cuman anu iya anu keur diomongkeun lebih unggul lah menurut orang mah. Di mana itu teh? Di kontrakan aing. Yang waktu itu kita Jumatan bukan? Ya yang waktu itu kita Jumatan. Oh, orang bisa nih jelasin nih. Nantilah orang tambahin, sok Jan, jelasin dulu Jan. Nah, kekuatannya di dunia teh orang ngeunaheun lah tempatnya, terus ya tapi aya kekuranganna oge, kekuranganna WC kurang bersih heeh. Terus nah gitulah. Nah, pokoknya mah mun misalkan dengan nya lamun kelebihanna jeung masyarakat mah justru kelebihanna gede pisan gitu masjid eta jeung masyarakat mah. Cuma ya kekuranganna eta agak kumuh. Terus kadang-kadang lamun pas orang Jumatan mah mun baheula-baheula nya bagian itu sok kotor luhur teh geran disapukeun. Jadi pas aya sujud aya debuan anjay cai aing. Terus dinya kurang karawat berarti nya. heeh. WC-na, jero masjidna, karpetna. Terus kelebihanna khutbahna sakedeung gi. Jumatanna ngan 3 menit. Asli aing Jumatanna ngan 5 menit anjing. Pakai bahasa Arab deh nya. Hah? Pakai bahasa Arab. Teu make. Indo. Bukan di dia khutbahna 5 menit, salatna 5 menit, jadi 10 menit anjay Jumatan teh. Ade. Jumat berkahna aya. Jumat berkahna loba di dinya mah, tapi Jumat berkahna lain di masjidna, masyarakat. Di masyarakat. Berarti alusnya kontribusi masyarakat terhadap masjid oge gitu. Ampeg gitu. Heeh, alus. Oh, kontribusi masyarakat. Tapi kontribusi masyarakat itu bukan tidak secara langsung dengan masjid ya. Jadi aya namanya eta mah jadi ngelakukan Jumat berkah teh lain di depan masjid, tapi di luar gang lah, kayak di hareupeun rukona, di hareupeun Alfamart, Indomart itu. Berarti di tengah-tengah masyarakat tersebut ada kesadaran untuk mengikuti dan berbaur di agenda di kegiatan permasjidan berenya. Kan Jumatan kegiatan permasjidan. Namun tidak berkontribusi langsung gitu terhadap masjidnya, tapi di luaran gitu.
Ih, Oke. Nanti Jan. Opportunity nak. opportunity. Opportunity berarti peluang ya. Nah, peluangnya tak kalau masjidnya deket jeung masyarakat, orang yakin ketika kita yakin acara bisa banget gitu, bakal diterima sama masyarakatnya juga. Apalagi kalau misalkan kita ngajuin bebersih dan lain-lain kan, itu kayak mantep sih. Siap. Ari didinya Jan aya non teh mun ku ente ditingali aya remaja masjidna teh sih. Wah, Kekurangan berarti. goreng eta masjid. Tahu remaja masjidna? Masjid di mana, di masjid lain? Remaja masjidna. Tuh kan. Goreng cek orang oge gi. Nggih. Kieu nya Jumatan khotbah ngan 15 menit tereh pisan heueuh eta mah geleng-geleng urang ge kepala. 5 menit. Tuh kan 5 menit beuki gelo aing mah. Geus kitu teh bocil-bocil kematian eta loba teuing eta di dinya asli. Kusabab di dinya teh aya imah bere Jumat berkah lah. Jadi barudak bocil-bocil kematian teh rarusuh teh nih. Jadi saacan salam ge eta barudak geus nyokot sendal langsung kabur gitu. Nah, aja digosok anjing. Tah, geus kitu teh pas poe Jumat kan loba teuing bocil-bocilnya eta Allahu Akbar rusuh pisan asli ciga di pasar cek aing teh ciga di pasar malam aslina gandeng. Urang teh pelototan heueuh jeung barudak urang teh kieu cicing gracia teh. Asli rusuh pisan eta barudak teh. Tah geus kitu teh di anjay boy gila. Cukup tahu ham. Kemarin mana enggak ngajak aing ham, cukup tahu. Berisik lah im. Di pelototan ya bocil kematian ya. Ya. Oke, lanjut terus Im nanti aing ngobrol lagi ya sama mana Im. Oke, lanjut. Masjid Ojan tadi. Terus banyak bapak-bapak yang di situ kelewat nyantui. Kelewat nyantui kayak gimana? Itu staff ya, masih banyak yang bersenggangan di situ. Tapi teman-teman orang kayak si Isan, Ojan, siapa lagi Syaban, itu tuh malah memilih untuk sholat di lantai 2. Padahal di lantai 1 itu masih renggang. Jadi maksudnya kenapa banyak bapak-bapak yang nyantui? Jadi bukannya cari saf yang harus diisi gitu, yang masih senggang, bukannya langsung diisi, mereka malah PW di tempat dia masing-masing gitu. Lebih-lebih lagi deket tembok tuh. Mereka pengen nyender gitu kan setiap kali khotbah gitu. Asli. Orang malah yang bener-bener di depan pintu tuh ya, yang bener-bener sempit, langsung disuruh ajak masuk tuh sama si bapak. Dek, iya buru ka dia gitu. Langsung gue masuk gitu. Masuk lah si bapak yang di staff paling belakang gitu. Bukannya maju, tapi malah tetap PW di tempat dia gitulah. Jadi itu benar-benar jadi tantangan dan peluang kita dalam pemberdayaan masjid. Peluangnya kita bisa ajarin tentang ibadah lah, tentang pusat masjid sebagai pusat peradaban. Kekurangannya banyak orang yang nggak tahu masjid itu sebenarnya jadi pusat peradaban Islam. Udah itu aja. Sama tadi mungkin kata Ozan, aksesnya mungkin ya karena tinggalnya di gang gitu. Akses yang mata itu Akses masukkan datang keancaman atau ya, kekurangan? kekurangan. Nggak ada ancaman sebenarnya, tantangan sebenarnya. Gitu. Terus benar kata Bapak, kalau yang di Sukabumi itu masjid dengan 1 juta pemuda, tapi kita
pemuda dengan sejuta masjid, karena sejuta masjid yang akan kita berdayakan. Amin. Semangat tuh. Oke. Ada lagi nggak rekomendasi mungkin masjid? Atau nggak rekomendasikan musola UMB aja orang? Ada. Itu Palingnya masjid, tahu Cok. masjidnya. Masjid itu. Musola. Masjid, Cok. Lazismu ada Jumat berkah di sana. Beh, mantap banget. Apaan anjing Jumat berkahnya juga cuman gorengan. Yang penting mah aya Jumat berkahna, coy. Paling kieu bro cai mah. Jadi orang tak ngarekomendasikeun dua masjid. Dua-duana sama-sama kurang kerawat lah. Sama kalau yang satu lagi nih yang deket banget sama kontrakan gue itu di situ berisik banget. Kalau misalkan kayak, tapi kalau misalkan lagi abis maghrib ya, jadi abis maghrib kan suka ada anak-anak yang ngaji. Nah tapi sebenarnya orang tuh bisa ngontrol eta kan, cuman eta mah kan anu bisa ngontrolnya guruna. Kayak di murid-murid jeung guru eta teh aing keur salat anjing eta gandengna moal aya cok asli guru bukan padahal orang lagi salat orang tuh di depan gitu. Eta Tuh kan, bocil kematian cek orang oge. Hah? Cek orang ge bocil kematian. Heeh. Orang teh yang asup ke eta masih cuman ya aduh cik asma. Bisa misalkan ada kayak gitu mah. Bener. Berarti eta teh can karakter nanti can kayak kebangun masana sih. Da eta mah karakternya dibangun ku guruna cok. Bukan orang bisa. Lain cek mana guruna gelis lain. Heeh, nu cek urang guruna gelis tapi emang nu gandengna lain guru nu gelis nya aya anu guru lalakina. Siap. Eta mah kaboga aing nama Anjing. Ya si Putri ka mana ke? goblok salila tak. Ojan sama Putri. Stres. Gua masih waras ya. Kali gua mau Putri anjay. Itu udah ada yang punya. Ya. Aman. Nah, gitu ya teman-teman. Ini analisis SWOT-nya sebenarnya kurang lengkapnya tapi kurang dicatat tadi itu lengkapnya 2 masjid anu bisa jadi referensi mungkinnya dari Babu Salam jeung masjid di mana hal tadi itu deket kota teh Pode? Capit. Jadinya sorry mun teu jelas ya, tapi geus saya bayangan lah bahwasannya ieu geus bisa jadi laporan urang deui ka Bapak. Nah, mungkin dari tadi tentang kita membahas 5 masjidnya. Tadi mungkin geus saya rekomendasi ti si Sania mending keneh Babu Salam karena si Sania udah lihat Babu Salam. Terus mungkin kita juga udah lihat Babu Salam. Mungkin dari kalian mending ge rekomendasi yang pertamanya dari mana ya? Ke mana heula? Babu Salam. Babu Salam. Nu pertama, tapi namun misalnya tadi Babu Salam urang ditolak, ka mana ye urang pindahna? Masjid urang Cihapit. Ulah wakat Cihapit cok jauh teuing. Deukeut Pokoknya Cihapit pokoknya mah Cihapit selalu di hati. Siap. Bukan Cihapit. Ya, sorry. Cihapit itu nama kelurahan. Tapi kalau nama jalannya Jalan Mangga. Deket banget dari IBCC. Jadi kalian tinggal cari aja ya. KFC Terusan Jakarta. Nah, itu deket banget tuh sama Masjid Miftahul Hidayah. Udah. Oke. Terus yaudah atau nggak gini deh, Masjid Mangga jadi pilihan yang ketiga, pilihan kedua mana? Masjid Ojan gitu. Gede Bage. Ya katanya Gede Bage agak sulit. Gimana sih? Iya makanya orang bilang tadi pilihan kedua Masjid Ojan. Terserahlah Masjid Ojan yang mana. Bisa. Nah, terus Kak. Sebenarnya orang juga ada rekomendasi lagi masjid ini ya di dekat kosan orang nih yang dekat komplek tentara tuh kan enak di situ ya. Udah bagus, Cok. Hah? Itu udah bagus. Sih ketang. Aya deui hiji itu udah bagus Gi. Teu aya hiji deui nyata ngaranna teh Masjid Al Hasan 2 anu di dekat Gang Ning Jan.
anu mudun apa teh? Tahu itu. Tah eta Eta kan mah deket banyak. ieu kan, Hah? deket stasiun. Nya deket stasiun. Tapi kan lain nu eta Jan. Lain nu deket stasiun. Deket gang pengkolan urang deket jembatan. Jembatan. Pengkolan. Alasan dua mah deket stasiun coy. Hah? Alasan dua mah deket stasiun. Eta masjid naon ya anu ieu ning Cok. Naon teh? Jadi si masjidna teh aya 3 lorong gitu ning di jalan teh. Lorong di jalan. Masjid yang maksud ente kalau parkir motor di luar nggak sih? Parkir motor di luar. Jadi si masjid teh pintuna teh langsung ke jalan. Pintuna di Itu jalan. mah Terus anu kudu ge Itu mah- nyebrang jalan heula. iya yang ente pernah waktu itu bilang nggak sih? Tapi potensi motor tuh bisa dicolong nggak? Enggak, bukan. Nanti deh orang fotoin kalau orang lewat ke sana. Ya, ya udahlah masjid itu aksesnya gimana Gi? Akses deket dari jalan. Soalnya penyilekan juga nggak jauh dari Babu Salam. Parkiran? Itu aja. Deket kelurahan 5 euy. Parkiran di jalan aja. Gi itu masjid yang deket stasiun Cimekar bukan? Stasiun baru. Ini ada masjid Cianggih itu Al Hasan coy. Bukan. Aduh. Nanti deh. Tapi yang pasti bukan masjid yang deket stasiun Cimekar baru kan? Bukan. Itu mah udah masjid besar lah kayak gitu mah. Oh yaudah. Nanti orang ini lah fotoin. Orang Yaudah, pernah sholat di situ terus? sama Isan kalau. Iya meren. Kewe. Udah. Oh gitu ya teman-teman. Nah, eta merenya nah pokoknya mah kayak orang pilihan hiji 2 tilu namun misalnya ditolak dina tilu eta nya urang neangan deui kitu nya. Loba ya hakim. Masjid Mangga mah nggak akan ditolak, diterima. Heeh, insyaallah sok. Teh eta merenya ge urang laporan ka Bapak tentang hasil rapat nu ayeuna hasilna teh oh nya ieu kaing can dikirim nya suwe poho. Terus dipoto tapi can dikirim. Kurang dikirim dina grup SPM nya mun ka harti tulisanna. Mending kan ini di video kan Gi. Paling ke si Epi kayaknya mereka ngerangkum. Kemarin Oke, kayak dirangkum kurang diupload dulu na YouTube. Nah, sip. Meh yang bantuan si Epi meh teu ka mana ieu soalna panjang kan obrolanna. Nah, gitu ya teman-teman. Halo, hadir. Halo hadir. Nah, mungkin tadi alhamdulillahnya orang udah lihat beberapa analisis masjid mungkin. Nah, gini mungkin teman-teman orang ada segmen baru bahwasanya setiap pertemuan teh orang mau tahu sih harapan kalian teh apa aja di program ini teh. Mungkin dari ente dulu Jan harapanna naon Jan ngilu program ieu teh. Nah, harapan orang semoga berjalan aja dulu sih. Harapannya ya teh bisa balik lagi ke orang lah. Betul. Boh dalam segi finansial ataupun dari Ya, mau segi dalam segi agamana finansial, merenya mau dalam segi agamis ya Pak. Yang penting ada balik lagi ke kita gitu. punya timbal balik. Oke. Begitu mungkin ada itu Jan. Sama udah sih. Oke. Hal, kumaha Juhal. Harapanna. Itu si Isan dulu, si Isan. San harapanna ke program BH, San, kumaha San? Si Isan can berbicara euy. Si Apple keluar aja teu sopan. San? Cindy. Nah, Cindy we Cindy, kumaha Cindy? Harapannya
Harapannya semoga Cindy jadi anak yang soleh soleha, berbakti kepada orang tuanya. Amin. 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 Udah itu aja, amin. Wah, Enggak, itu mah doa buat Cindy ulang tahun. Beda. Semoga lancar gitu. Terus gak ditolak. nggak ditolak. Ditolaknya sakit ya. Ya sakit banget. Sebenarnya ini berat banget. Semoga lancar. Gak ditolak. Terus program ini menjadi program apanya program yang baik gitu. Ada ya benar kata Ojan tadi, ada timbal baliknya lagi ke kita gitu. Oke. Sip. Udah, Sin? Sudah. Oke. Oh, dari Teh Rini Mantap, mungkin harapan. Dapin. Mantap, Dapin. Udah beres. Hei, sudah beres. Asli tadi habis dari bioskop cuy, nemenin emak nonton itu film. Wah, parah. Wah. Asli Temenin ayah. sumpah sama emak nontonnya ibu. Apa sih? Bila ibu telah tiada, anjir sedih coy. Aduh, aing mah. Kita lanjut nih, mengganggu dia. Oke, gak lampin. Kayak kemarin orang diskusi di webin. Oh, wah anjing. Lu nu kamar mah. Ini Parah nanya Ojan, apa? parah. Nah, Isan. Isan lagi Isan, siap lontong pisan. lagi meeting, Cok, si Isan. Hadir. Kadenge. Heeh. Sok lanjut lah, Isan. Siap. Hok Rini ya. Kumaha harapanna Rini? Harapanna paper beres. Oh, nggak ada. Rin, woi orang Sukabumi. Happy atuh, Pi. Sedapin. Pin, Dapin. Pin, Non harapan mana tina program bieu naon, Pin? dapat memajukan semangat dakwah para mahasiswa. Masya Allah. Pin ngebuk mana, Pin? Surprise yo. Tong di spoiler heula, Aing mah. tong wakat. Bisa juga idoi, coy. Mual ayo nama jika Jeffrey Nicole. Lah, mana? Kumaha paper tah anjir. Acan cok. Kenapa beres? Dah orang mah udah jago. Siap. Main mana kurang kopas anjir. Ini Terus ulah orang tuh. Pakai beras. baik atuh orang mah jago. Sok jual terakhir jual weh. Orang bisi kali lanting yang tutup. Nah, awah deh. Halo, ada yang manggil. Sok Apa, harapan Jan? kumaha jual. Harapan apa? Harapan mana dina program ieu? Banyak harapannya sih tetap istiqomah lah. Walaupun misalkan orang nggak lagi di program ini, tapi orang tetap berkontribusi buat masjid dan umat Islam. Udah. Siap. Oke, terakhir mahnya teman-teman, seorang geus kasorean teuing. Ti urang mah meureun moal neko-neko jangan urang mah gini, urang harapannya kepada kalian yuk urang bebarengan dina jalan dakwah ieu kitu nya. Karena jujur bener kayak yang tadi kata kalian mungkin tentang masalah harapan, istiqomah dan hal-hal yang lainnya. Bahwasanya program ieu harus ada timbal baliknya. Bahwa timbal baliknya itu teh jadi amal jariah buat kita ataupun nanti jadi income buat kita. Harapannya mungkin program ini manjang. Nah, untuk mungkin gini teman-teman, di program ini tuntutan pasti ada, namun tuntutan itu kita jalani bareng-bareng semuanya gitu. Jangan sampai
tuntutan ini nggak kita laksanakan gitu. Terus, emang pasti bakal banyak beban-beban tambahan buat kita, tapi, aku yakin bahwasanya beban ini bakal Allah bantu, beban ini bakal Allah permudah gitu, jangan dianggap susah. Berjalan terus, istiqomah itu yang paling penting tadi kata Juhal juga, dan mungkin, jaga hati, jaga keikhlasan itu yang paling penting gitu menurut urang. Gitu teman-teman, mungkin cukupnya untuk sore ayeuna. Kumaha Davin, Cindy, Rini, Epi, Paujan, Juhal, Isan? Lajang Ki, lajang. Gas. Alhamdulillah. Cukup kayaknya, hatur nuhun kan teman-teman yang udah meluangkan waktunya, semoga ini bisa jadi amal buat kalian gitu, dalam harapan kalian membangun masjid. Nasrun minallah wa fatun qarib, ana muslimun qabla kulli syai'in hayatun la kullu ibadatin, iskariman au mut syahida, hidup mulia atau mati syahid. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Nuhun ya, urang